Semua terkait ya, ini kan banyak keterkaitan. Saya juga beberapa kali mendapat tawaran ya untuk berdamai dengan Abu Janda ya, untuk mencari laporan. Ya alhamdulillah bahwa idealisme, bahwa semangat saya dan kawan-kawan untuk terus melanjutkan kasus rasis ya, SARA yang dilakukan oleh Abu Janda atau Hedi Setiapermadi ini tetap jalan terus, gitu loh Mas. Jadi Baik. banyak faktor juga selain itu, Mbak Fani. Baik, Bang Haris, artinya langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan terkait pemecatan ini? Ya, ini kan bisa dilihat pemecatan yang dilakukan terhadap diri saya adalah sangat ilegal ya, bahwa undangan yang untuk rapat pleno itu tanpa sepengetahuan saya, dan posisi saya sedang di Provinsi Riau. Jadi KNPI ini bukan organisasi murahan, bahwa surat undangan rapat pleno itu dibuat sendiri. Kita punya sekretariatan ya, kita punya pengurus sekretariat namanya Pak Darsono, Bu Endang sebagai stafnya ketua umum. Nah, saya tanyakan kepada mereka, sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan surat undangan rapat pleno. Baik. Baik, jadi Anda menganggap rapat pleno ini ilegal ya Bang Haris ya? Ya, Baik. sangat ilegal, penuh dengan kepentingan politik ya. Baik. Karena ada beberapa kepentingan politik. Yang pertama saya jelaskan, Mbak Fani, pertama terkait kasus-kasus besar yang sedang KNPI kritisi. Kedua, terkait masalah oknum ya, yang menginginkan adanya kongres bersama. Nah, inilah akhirnya yang membuat polemik sengaja dipecah DPP KNPI untuk saya terpaksa keluar dari KNPI, dan KNPI mencabut laporan Abu Janda. Baik Bang Haris, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Intinya Anda menolak pencopotan Anda sebagai Ketua Umum. Kita akan tunggu nantinya langkah selanjutnya dari Anda. Terima kasih Bang Haris, selamat sore. Jadi Pemirsa, hari Rabu kita akan... ya, terima kasih Bang Haris. Pemirsa, Haris Pratama dan Sekjen Komite Nasional Pemuda Indonesia pernah melaporkan Abu Janda ke polisi. Laporan terkait ujaran rasialisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dan cuitan Abu Janda yang menyebut Islam agama arogan. Mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pratama dan Sekretaris Jenderal KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan terkait sejumlah pernyataan Abu Janda yang menuai kontroversi di media sosial. Di antaranya terkait ujaran rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dan cuitan yang menyebut Islam sebagai agama arogan. Abu Janda dinilai melakukan penistaan agama. Dalam cuitannya, Abu Janda menyebut Islam arogan karena telah merusak kearifan lokal Indonesia yang mengharamkan ritual sedekah laut hingga mengharamkan kebaya dengan alasan aurat. Penyidik Bareskrim Polri lalu memanggil Abu Janda untuk diperiksa sebagai terlapor. Karena mendapat tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda pun mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf. Selain KNPI, sejumlah pihak lain juga melaporkan Abu Janda ke polisi terkait tuduhan yang sama. Di antaranya Ikatan Advokat Muslim Indonesia dan almarhum Ustadz Maher At-Tuwaulibi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan penetapan tersangka Rizik Syihab kembali digelar. Polisi yang sempat absen pada sidang perdana pun akhirnya hadir. Setelah sempat batal hadir lantaran salah alamat, kepolisian selaku termohon dalam kasus penetapan tersangka Rizik Syihab akhirnya mengikuti sidang. Dalam kesaksiannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan penangkapan Rizik adalah sah menurut hukum, yakni berdasarkan 2 kali surat perintah penyidikan dan dilengkapi 4 alat bukti. Sementara kuasa hukum Rizik Syihab bersikeras bahwa ada kesalahan administrasi dalam kasus yang menjerat kliennya. Berkaitan dengan itu,
surat perintah penyidikan yang ada disampaikan keberatan dari termohon tadi ada 2, itu adalah administrasi yang dilakukan oleh penyidik di Krim Polda Metro Jaya tidak bertentangan dengan hukum. Karena di sana terjadi penambahan personil penyidik itu sendiri dan tetap ya administrasi tersebut dari yang pertama surat perintah penyidikan maupun surat perintah penyidikan lanjutan itu mendasari kepada surat perintah penyidikan yang pertamanya, rujukannya dari surat perintah penyidikan pertama. Kami keberatan bahwa di dalam perkara peradilan tidak ada istilah turut tergugat seperti yang diatur dalam ayat atau istilah tergugat 2 seperti ini. Karena objeknya instansi kejaksaan itu adalah instansi lain daripada termohon. Itu perlu dicatat. Instansi kejaksaan berbeda dengan instansi termohon. Karena dua-duanya bisa mengadakan penyidikan. Kalau dalam Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama Pembangunan Saranajaya Yori Pinontoan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk perumahan DP 0 rupiah. KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pembelian lahan seluas lebih dari 41.000 hektar ini untuk pembangunan perumahan DP 0 rupiah. Akibat dugaan korupsi ini, negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Selain Yori, 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, maka kemudian ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT terus berburu inovasi dan teknologi. Presiden berharap BPPT menjadi lembaga akuisisi teknologi maju. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT di Istana Negara, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mendorong BPPT meningkatkan inovasi dan teknologi. Presiden mencontohkan di masa pandemi ini banyak peneliti menciptakan alat-alat kesehatan yang cukup canggih dan berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, BPPT harus mempunyai jaringan luas sehingga menjadi lembaga akuisisi teknologi maju. Bangun dan mengoperasikan. Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi. Harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita. Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat. Teknologi hijau yang ramah lingkungan. Teknologi yang mensejahterakan rakyat kita. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia terus mendorong perusahaan rintisan teknologi atau startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar atau unicorn untuk mencatatkan saham perdana. Kehadiran perusahaan teknologi atau digital ini sedang dinantikan pelaku pasar domestik. Kehadiran perusahaan teknologi atau digital sedang dinantikan pelaku pasar domestik. Sebagian kalangan pelaku pasar modal pun menilai indeks harga saham gabungan akan lebih mudah ke level 7.000 dan akan lebih banyak aliran modal asing yang masuk jika bursa saham Indonesia sudah mulai diramaikan perusahaan-perusahaan teknologi besar sekelas unicorn. Oleh sebab itu, Bursa Efek Indonesia atau BEI telah melakukan pembahasan dengan sejumlah perusahaan startup dan mengajak untuk mencatatkan saham perdana. Hal ini ditegaskan Direktur Utama BEI, Inarno Jayadi, dalam acara MNC Investor Forum 2021 secara virtual. We have talked to the unicorn, to list it in IDX also, We have several times meeting with them and talk about
what can we support for them to be listed in IDX. Yeah, it's very encouraging. The stock market has been growing very fast in terms of the number of investors, in terms of the value. Very good news actually for the economy. BEI juga telah melakukan pembicaraan dengan para unicorn tentang struktur multiple voting share atau MVS di Indonesia. MVS adalah suatu jenis saham yang memiliki lebih dari satu hak suara untuk tiap lembar sahamnya. Penerapan MVS digunakan oleh perusahaan di sektor teknologi yang berbasis inovasi dan dapat memberikan multiplier efek terhadap perekonomian nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah joget berkerumun dan tanpa masker, Wali Kota Blitar diperiksa polisi. Kami kembali usai jeda.